Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang radio komunikasi medik, yang mana materi ini juga berhubungan erat dengan materi ambulan. Berdasarkan SK Menkes RI nomor 1246-BM-BUKP-9-93 di dalamnya menyebutkan bahwa mengembangkan sistem radio komunikasi medik yang dapat mendukung rujukan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Penggunaan radio komunikasi dapat digunakan di saat bencana. Biasanya saat terjadi bencana, alat komunikasi lainnya pada umumnya sulit digunakan. Bencana itu bisa dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi yang lain. Seperti bencana alam itu banyak kerusakan. Lalu musibah massal, kejadian luar biasa, ledakan bom, dan bencana lainnya. Sistem komunikasi medik itu adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk pelayanan medik atau kesehatan, terutama pasien gawat darurat. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan medik atau kesehatan melalui rujukan komunikasi jarak jauh dalam mengatasi masalah gawat darurat. Jaringan komunikasi medik dibagi dalam 3 jaringan. Pertama itu jaringan pelayanan masyarakat frekuensi terbuka, yaitu di alamat atau frekuensi 147.180 MHz, jaringan yang disiapkan untuk menampung informasi dari masyarakat dengan menggunakan fasilitas komunikasi yang ada di masyarakat, baik itu dari masyarakat itu sendiri, orari, dan rapi. Lalu, jaringan dinas frekuensi tertutup menggunakan fasilitas repeater. Jaringan komunikasi khusus ini untuk hubungan komunikasi antar petugas medik, yaitu antara dokter, perawat, pengemudi ambulan 118, yang mana frekuensi ini biasanya kita daftarkan dulu ke orari dan dikasihlah frekuensi berapa. Nah, disitulah petugasnya itu yang baik dari dokter, perawat, atau pengemudi ambulan itu berkomunikasi, jadi tidak diganggu oleh jaringan luar. Lalu jaringan khusus frekuensi tertutup menggunakan fasilitas repeater. Jaringan komunikasi khusus ini untuk hubungan antara instansi medik. Terus gambar jaringan komunikasi medik dibagi dalam 3 jaringan. Ini gambarnya ya, contohnya. Itu jaringan pelayanan masyarakat, ya. Itu masyarakat melapor ke puskesmas, rumah sakit, dari orari juga, dari rapi juga. Lalu jaringan dinas, dokter, perawat, petugas lain ke puskesmas, dari kantornya, rumah sakitnya. Lalu jaringan khusus, rumah sakit itu langsung menghubungi ke PMI contohnya, atau polisi, atau pemadam kebakaran. Lalu cara kerja langsung, misalnya contoh cara kerja langsungnya itu ambulannya langsung mengontak ke rumah sakit. Nah, bisa ini cara kerja langsung ini dikarenakan jaringan itu atau komunikasi itu masih jarak dekat. Jadi radio dari ambulan itu bisa langsung ke rumah sakit. Lalu cara kerja repeater atau yang mana itu memperkuat atau memperluas jaringan, misalnya jangkauan dari ambulan itu jaraknya dengan rumah sakit itu agak jauh, jadi perlu bantuan. Kelebihan dan kekurangan dalam komunikasi. Kelebihannya, berita dapat sampai pada saat itu juga dan langsung dapat diterima oleh beberapa pihak, tidak tergantung pada dengan jaringan telepon. Kelemahan, tergantung pada aliran listrik, gangguan dari pengguna frekuensi yang kurang tertib. Manfaat dari adanya komunikasi. Pertama, kecepatan. Kedua, peningkatan mutu pelayanan. 3, kondisi daerah. Sarana komunikasi. Itu berbagai jenis sarana komunikasi mempunyai kelebihan dan kelemahan spesifikasi, sehingga dalam pemilihan penggunaannya memerlukan berbagai pertimbangan, antara lain kondisi geografis daerah setempat dan sifat teknis masing-masing perangkat. Nah, ini contoh gambar macam-macam perangkat komunikasi, itu radionya, teleponnya ya, dan alat penyetel frekuensinya. Tata cara berkomunikasi. Itu pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan bahasanya menggunakan bahasa daerah sehingga orang lain penerimanya atau penerimanya tidak mengerti. Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Cara penyampaian berita contohnya ya, pertama itu identitas pelapor, alamat rumah, jenis kejadian, lokasi kejadian, jumlah dan keadaan korban. Cara melapor petugas ambulan emergensi, pertama sebutkan nama dan status, posisi di mana, data penderita, itu jadi jenis kelamin dan umur, keadaan penderita, tindakan yang sudah dilakukan, dan lamanya perjalanan.
Stasiun pengendali yang mana diselenggarakan dalam waktu 24 jam, ini standby ya. Ada petugasnya memang khusus untuk bertugas di stasiun pengendalinya. Lalu tugas stasiun pengendalinya antara lain menyelenggarakan lalu lintas komunikasi medik dengan sarana yang telah disediakan sesuai ketentuan yang telah digariskan. Bertanggung jawab atas kesiapan operasional berbagai sarana komunikasi yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi stasiun pengendali itu menyelenggarakan lalu lintas pemberitaan melalui berbagai sarana komunikasi medik yang tersedia, mengadakan pemantauan atau monitoring terhadap informasi tentang kemungkinan terjadinya bencana, musibah massal, KLB, rujukan jarak jauh dari rumah sakit lain dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sarana itu bisa menggunakan radio komunikasi untuk jaringan pelayanan masyarakat, lalu radio komunikasi untuk jaringan dinas, komunikasi petugas medik, lalu telepon ekstern kode 118. Base Station sebagai pusat pengendali komunikasi medik diselenggarakan dalam waktu 24 jam. Sarana itu pesawat untuk jaringan terbuka atau pelayanan masyarakat, pesawat untuk jaringan dinas atau khusus komunikasi petugas medik, pesawat untuk jaringan khusus atau komunikasi antara instansi medik dengan instansi non-medik. Lalu telepon ekstern tetap menggunakan kode 118. Di beberapa daerah di Indonesia itu ada juga yang menggunakan 119 sih. Ya tergantung, itu biasanya kita identik dengan 118 untuk gawat darurat, itu biasanya skalanya udah global ya. Lalu telepon intern komunikasi ke dalam rumah sakit. Lalu buku catatan kegiatan. Jadi yang petugas base station ini mempunyai buku catatan, jadi bisa mencatat apa saja yang telah dia lakukan. Operator, dispatcher atau staf operasional itu tugasnya bervariasi, namun intinya memastikan panggilan dan alamat jelas, termasuk jenis kedaruratannya. Perlu menguasai beberapa keterampilan tertentu, seperti mengerti peraturan perundangan yang berlaku, mampu mengoperasikan alat dengan benar, mampu memelihara peralatan, lalu mampu mengenali kerusakan kecil pada alat. Tim ambulan. Nah, tim ambulan itu petugasnya juga harus mengerti peraturan perundangan yang berlaku, mampu mengoperasikan alat secara benar. Penanggung jawab komunikasinya itu penolong yang duduk di kursi penumpang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi. Ini artinya duduk di sebelah sopir. Pengendara hanya berkonsentrasi untuk menjalankan kendaraan dengan baik pada keadaan darurat. Jadi sangat tidak memungkinkan jadi penyopir atau pengendara ambulannya itu yang melakukan komunikasinya, harus orang lain. Sebab dia harus fokus untuk mengendalikan ambulannya supaya sampai dengan tujuan dengan selamat. Lalu penolong ini juga yang menulis laporan. Ini maksudnya penolong ini bukan korbannya ya, tapi orang yang di samping supirnya yang mengoperasikan alat komunikasinya, dia juga bertugas untuk menulis laporan. Penyampaian berita, rencanakan, pastikan bahwa berita yang hendak disampaikan adalah benar. Usahakan saat berbicara tepat berada di depan mic agar berita dapat diterima dengan jelas. Berbicara dengan nada yang jelas, perlahan dan singkat, karena ketepatan berita adalah utama, kecepatan adalah kedua. Bila perlu dieja, jadi agar tepat apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar harus disampaikan dengan benar, jangan buru-buru. Nanti orang tidak paham atau info yang diterima itu menjadi tidak lengkap. Penyampaian berita, identifikasi siapa yang dipanggil, kemudian yang memanggil. Ya, tanya dulu siapa ya. Lalu bahasa yang sederhana tapi baku. Lalu angka disebut satu persatu. O sebagai kosong. Penggunaan kode hanya bila ditentukan dalam prosedur. Nah, ini contoh pengejaan abjadnya ya. Jadi biasanya kalau komunikasi itu susah ya, bacanya susah, jadi kita menggunakan penggunaan abjad ini dari A sampai Z. Ini contohnya. A-nya itu alpha, B-nya bravo, C-nya Charlie, D-nya delta, E-nya echo, F-nya foxtrot, G-nya golf, H-nya hotel, I India, J Juliet, K kilo, L London, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sarah, T Tango, U uniform, V Victor, X X-ray, Y Yankee, Z Zulu. Contohnya misalnya ada permintaan Pak ya, kita menyampaikannya buru-buru. Jadi misalnya kejadiannya gimana ya, jadi misalnya parah, atau misalnya contoh kita ambil yang agak simpel aja ya, misalnya
Di mana lokasi kejadiannya? Oh, di Jalan Yani. Apa? Jalannya kedengar. Apa? A-nya sebenarnya Alpha, Y-nya yang ke, A-nya lagi Alpha, N-nya November, I-nya India. Jadi Yani ya, jalannya J. Misalnya orang ngerti kan J, Yani. Nah, itu artinya yang penerima komunikasinya dari penelpon atau orang yang pertama kali memberi informasinya, jadi tahu oh jalan nama Yani maksudnya. Begitu. Lalu tata cara menggunakan radio komunikasi. Dengarkan, pastikan frekuensi jerih. Tunggu sampai orang lain selesai bicara. Tekan PTT push to translate, tunggu 3-4 detik untuk VHF dan setengah detik untuk UHF, baru menyampaikan berita. Jarak bibir dengan mikrofon 10-15 cm, jangan terlalu jauh ya maksudnya. Setelah pembicaraan selesai, tunggu 3-4 detik baru lepas PTT. Ini contoh komunikasinya, ini contohnya saat pembicara pertama atau yang pertama kali melaporkan yang diterima oleh operator. Contohnya misalnya petugas ambulan 118-nya nyebut, RD rumah sakit, sanglah monitor ambulan 118 memanggil. Ya, operatornya menyebutkan, selamat siang, silakan masuk. Yang memanggil IRD RSSA. Lalu dibalas, selamat siang, nama Wayan, perawat ambulan 118, posisi di Jalan Imam Bonjol, ganti. Ada bahasa ganti ya. Lalu operatornya bahas, ada yang bisa dibantu Pak Wayan, ganti. Lalu, kami akan membawa penderita korban KLL, seorang laki-laki, umur 25 tahun, ganti. Nah, setelah ganti baru artinya memberi kesempatan untuk pihak lawan untuk membalas ya. Operator jawab, bagaimana keadaan korban? Ganti. Korban tidak sadarkan diri dengan cedera pada kepala, dada, ganti. Tindakan apa yang sudah Anda lakukan? Ganti. Pemberian oksigen, impuls, pemindaian, kami akan tiba di RD 15 menit lagi. Terima kasih informasinya, secepatnya dikirim, kami persiapkan. Standby. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh komunikasinya. Sedangkan nanti perkembangan komunikasinya kalau nanti menyesuaikan lah kejadian sesuai dengan kejadian. Semakin sering kita berkomunikasi, belajar menggunakan alat radio tersebut, maka akan semakin lihai kita. Apalagi misalnya kita sangat kaku ya untuk menghafal pengejaan abjad itu ya, dan kode-kode khususnya juga, misalnya siap 86 itu kan artinya kan siap, laksanakan, beres lah intinya. Nah, ibaratnya kode-kode seperti itu nanti kalau ada kesempatan saya kasih materinya juga. Tapi untuk ini ya, untuk radio komunikasi mediknya ini saya sampaikan dasarnya aja dulu ya. Mohon maaf lah jika kurang lengkap. Jika ada kata saya yang salah ataupun materi yang saya sampaikan ada yang salah juga, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.